Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di perkuliahan online untuk mata kuliah pemrograman 1. Nah, di kesempatan ini kita sudah menginjak di sesi atau pertemuan kedua ya. Melanjutkan pertemuan pertama yang kita isi dengan pengantar pemrograman, di mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya terkait konsep dari pemrograman, yang mana kita didahului dengan pembahasan terkait algoritma ya, apa itu algoritma dan cara menyusun sebuah algoritma. Nah, sekarang masih terkait algoritma, kita akan membahas terkait konstruksi dasar dari algoritma. Nah, ini adalah konsep dasar ya sebelum kita masuk menginjak ke bahasan terkait pemrograman. Nah, saat ini nanti bisa Anda download ya secara original dari blognya Mas Yuda ya. Saya menggunakan slide-nya Mas Yuda ya, dia dari IT Telkom. Ini slide-nya bagus ya untuk menjelaskan konsep dari algoritma dan pemrogramannya. Saya terima kasih untuk Mas Yuda atas slide yang bagus ini. Nah, kita di pertemuan kedua ini kita bahas terkait dasar algoritma. Dari pertemuan yang kita bahas ini, ya nanti kita akan menjelaskan ya terkait konstruksi dasar algoritma yang terdiri dari runtunan, pemilihan dan pengulangan, dan selanjutnya kita bahas juga bagaimana kita membuat algoritma ya dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Jadi ini membahas lebih detail lagi ya apa yang kita bahas sebelumnya ya terkait pseudocode dan flowchart. Nah, kita mulai dari apa itu instruksi dan aksi ya. Jadi di sini algoritma itu merupakan deskripsi ya, deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Nah, ini sudah kita bahas di bulan sebelumnya. Dan di sini juga algoritma itu tersusun oleh sederet langkah instruksi yang logis ya. Dan tiap langkah instruksi itu akan mengerjakan suatu tindakan atau yang kita sebut sebagai aksi. Nah, jadi aksi-aksi yang dilaksanakan ini itu akan berdampak pada sejumlah operasi ya yang bersesuaian yang akan dikerjakan oleh CPU. Nah, jadi ini mereview ya apa yang kita bahas sebelumnya. Jadi algoritma itu yang adalah suatu deskripsi dari urutan pelaksanaan dari suatu proses ya, yang mana urutan-urutan pelaksanaan dari suatu proses itu untuk ini ya, apa namanya, memberikan solusi atau mengerjakan suatu permasalahan yang kita angkat di situ. Nah, dan tersusun atas instruksi-instruksi ya. Nah, jadi urutan langkah-langkah itu menjadi sebuah langkah-langkah instruksi yang logis, yang dikerjakan sehingga muncul suatu tindakan atau aksi. Nah, suatu tindakan atau aksi inilah yang nanti akan dikerjakan oleh komputer. Berikut juga operasi-operasi yang bersesuaian yang dikerjakan oleh komputer. Nah, ada 3 konstruksi dasar dari algoritma. Yang pertama itu adalah runtunan, terus yang kedua itu pemilihan, dan yang ketiga adalah pengulangan. Nah, runtunan ini atau kita sebut sebagai urutan ya. Jadi di sini tergambar ya, ada
urutan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Nah, masing-masing langkah ini akan diproses secara berurutan. Akan diproses secara berurutan. Nah, posisi yang kedua adalah pemilihan ya, pemilihan. Nah, di sini ada beberapa urutan yang mana urutan itu tidak akan dikerjakan semuanya. Tidak akan dikerjakan semuanya. Nah, misal urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Jadi bisa jadi urutan pertama itu langsung loncat ke urutan ketiga berdasarkan pilihannya. Ya, pilihan di sini adalah pilihan kondisi yang akan dikerjakan. Nah, bisa jadi urutan pertama langsung urutan yang kedua tanpa mengerjakan urutan yang ketiga. Nah, itu berdasarkan pilihan kondisi yang akan dijalankan. Konstruksi yang ketiga adalah pengulangan. Nah, yang mana kita bisa mengulangi ya langkah dari urutan yang kita susun, ya, langkah-langkah instruksi yang kita susun. Nah, jadi misal kita mengerjakan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan selanjutnya sampai selesai kita bisa mengulangi langkah itu dari urutan awal atau langkah ke berapa ya yang kita tuju untuk diulangi. Nah, kalau di sini setelah terakhir dia akan mengulang dari langkah pertama. Bisa jadi dia mengulang ke langkah yang ketiga atau yang keempat untuk dilakukan pengulangan. Nah, itu 3 konstruksi dasar ya, ada runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Nah, yang pertama kita bahas terkait runtunan ya, atau sequence atau kita sebut urutan ya bisa. Jadi sebuah runtunan itu terdiri atas satu atau lebih pernyataan atau aksi yang dikerjakan secara berurutan. Ya, jadi ketika kita mempunyai beberapa langkah-langkah yang kita tulis dalam sebuah algoritma itu akan dikerjakan secara berurutan kalau kita menggunakan konstruksi runtunan. Jadi dalam konsep runtunan ini, tiap instruksi itu akan dikerjakan satu persatu, ya semuanya akan dikerjakan satu persatu dan tiap instruksi itu dilakukan tepat satu kali ya. Jadi tidak ada pengulangan langkah yang dikerjakan berulang kali. Jadi semua langkah yang ada pada kumpulan instruksi itu akan dikerjakan sebanyak satu kali dan tidak ada instruksi yang diulang. Dan urutan instruksi yang dilaksanakan proses atau dalam hal ini compiler itu sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis dalam teks algoritmanya. Nah, jadi ketika kita menulis langkah-langkah yang kita susun dalam algoritma, nah ketika langkah-langkah itu menjadi sebuah instruksi yang dikerjakan komputer, maka komputer juga akan mengerjakan instruksi itu satu persatu sesuai dengan langkah-langkah yang kita susun pada algoritma. Akhir dari instruksi terakhir ini merupakan akhir dari logika. Jadi ketika langkahnya sudah selesai ya komputer akan menyelesaikan proses algoritmanya. Ya, tidak ada pengulangan, tidak ada pemilihan di situ. Ya, karena di sini strukturnya menggunakan runtunan. Ini contoh ya, contoh algoritma ya, runtunan yang mana di sini algoritma adalah digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini ada 4 langkah algoritma yang disusun secara deskriptif ya. Nah, langkah pertama, misal masukkan panjang, masukkan lebar, terus menghitung luas ya, yang mana kita punya rumus untuk menghitung luas adalah P kali L dan tulis luas. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah ini kita
mempunyai P, kita mempunyai L, kita mempunyai P kali L. Nah, P atau yang kita deklarasikan atau kita definisikan sebagai panjang, nah ini nantinya akan menyimpan sebuah nilai ya, akan menyimpan sebuah nilai. Ini juga L akan menyimpan sebuah nilai. P kali L ini ketika dioperasikan perkaliannya juga mempunyai atau menghasilkan sebuah nilai yang dimasukkan ke dalam luas. Nah, jadi P ini nanti akan ini ya, berisi sebuah nilai ya, yang harus kita garis bawahi ya. L juga berisi sebuah nilai, P kali L karena masing-masing punya nilai, ketika dikalikan akan menghasilkan sebuah nilai baru yang mana akan disimpan pada luas ya, dan hasilnya akan disimpan pada ini luas. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Nah, algoritma yang disusun secara deskriptif ini bisa juga kita susun dalam bentuk flowchart. Ya, di sini kita mulai algoritmanya dengan simbol ini ya, mulai ya, atau simbol mulai seperti ini. Nah, mungkin bisa dibuka di slide di pertemuan sebelumnya ya, mengenai beberapa simbol dari flowchart ya. Nah, di sini sudah saya juga punya slide-nya ya. Ini kita buka sebentar lah. Ini mungkin nanti bisa Anda buka lagi beberapa simbol yang digunakan untuk penyusunan flowchart, yang mana masing-masing simbol ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, untuk memulai ini kita pakai simbolnya seperti ini ya. Nah, ini memulai algoritma, terus kita masukkan P, ini menggunakan simbol yang digunakan untuk memasukkan sebuah nilai ya. Ini ya, untuk input atau output di sini. Nah, kita akan memasukkan P, nah, nilai dari P. Nilai berapapun itu akan dimasukkan ke dalam P. Misal kita masukkan 2 ke dalam P, berarti P berisi nilai 2. Terus selanjutnya masukkan L. Nah, berarti nilai angka atau numerik yang kita masukkan ke dalam L. Nah, berarti misal kita masukkan 3, berarti L itu berisi 3. Terus simbol flowchart selanjutnya adalah untuk mengoperasikan ya, P sama L tadi dengan pengoperasian berupa perkalian. Nah, simbolnya di sini persegi panjang ya. Sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah simbol yang menandakan sebuah proses. Nah, proses yang kalau di sini adalah proses perkalian ya, yang mana di sini hasil perkalian nantinya disimpan luas. Nah, setelah itu tulis luas. Jadi apa yang dihasilkan P kali L dari proses perkalian itu akan disimpan pada L. L itu adalah simbol luas. Nah, terus algoritma diakhiri dengan simbol pengakhiran algoritma ya, di sini ditulis selesai. Algoritma selesai. Nah, itu adalah konstruksi runtunan ya. Jadi di sini tiap langkah itu akan diproses secara berurutan. Nah, jadi dari proses masukkan P, setelah selesai masukkan L, setelah selesai dilanjutkan proses perkalian. Nah, terus langkah selanjutnya adalah menyimpan nilai dari proses perkaliannya itu ke dalam L. Nah,
Itu untuk konstruksi runtunan. Nah, selanjutnya untuk urutan instruksi dalam algoritma itu penting ya pada struktur runtunan ini. Jadi urutan instruksi itu akan menunjukkan urutan logika penyelesaian masalahnya. Nah, jadi ketika kita menyusun sebuah algoritma, menyusun langkah-langkah itu tidak bisa sesukanya ya. Jadi harus kita pikirkan juga logikanya. Logika hasil dari tiap langkah yang akan diproses atau dijalankan oleh komputer itu logikanya seperti apa, itu harus kita pikirkan. Jadi urutan instruksi yang berbeda bisa tidak berpengaruh, bisa juga mempengaruhi hasil ya ketika kita menyusun urutan instruksi ya. Bisa berbeda, bisa sama ya. Pengaruhnya pada solusi hasil dari persoalannya. Nah, tergantung nanti masalahnya apa yang kita angkat. Nah, contohnya seperti ini ya untuk urutan ya. Nah, ini urutannya antara algoritma atau kita ini ya kita tulis algoritma pertama dan di sini algoritma kedua. Nah, antara algoritma pertama yang kita susun dengan algoritma kedua yang kita susun ini ada urutan yang berbeda. Nah, walaupun urutan berbeda itu bisa menghasilkan sebuah solusi yang sama, bisa juga berbeda dalam memberikan hasil dari solusi pada persoalannya. Nah, sebagai contoh ini, kita lihat di algoritma pertama. Nah, kita mendeklarasikan beberapa simbol ya. Ini A, B, C, D, atau nantinya kalau dalam algoritma ini A, B, C, D ini kita sebut sebagai sebuah peubah atau variabel ya. Atau sementara kita sebut simbol dulu ya, simbol A, simbol B, simbol C, simbol D, yang mana kita definisikan dia nantinya hanya menyimpan angka ya, karena di sini integer maka dia hanya menyimpan angka. Kita deklarasikan ya, kita kenalkan ke pemroses atau dalam hal ini CPU ya, kita kenalkan ABCD. Nah, kita punya 4 simbol ABCD yang nantinya menyimpan nilai angka. Nah, setelah mendeklarasikan, kita deskripsikan langkah-langkah algoritmanya. Nah, ada 4 langkah di sini. Nah, yang pertama adalah read A, B. Nah, jadi di sini akan membaca simbol A sama B. Langkah kedua adalah C. Ya, C akan menerima nilai dari operasi penjumlahan yaitu A dengan B. Ya, dia akan menerima nilai hasil operasi penjumlahan A sama B. Yang ketiga adalah D. Simbol D ini akan menerima hasil operasi perkalian A sama D. Dan selanjutnya dilanjutkan langkah keempat adalah menulis nilai dari langkah 2 dan 3 ini ke dalam simbol C sama D. Ya, menyimpan hasilnya. Nah, ini adalah urutan algoritma ya. Urutan langkah-langkah. Nah, di algoritma kedua ini kita akan menuliskan langkahnya itu berbeda dengan langkah pertama. Nah, yaitu mengubah langkah yang ketiga kita taruh ke langkah yang kedua pada algoritma kedua, begitu juga langkah kedua pada algoritma pertama kita taruh di langkah ketiga pada algoritma kedua. Nah,
Bacanya sama seperti tadi ya. Nah, kita akan uji coba apakah kedua algoritma itu menghasilkan nilai C dan D yang sama. Nah, misal ini kita akan berikan AB ini nilai masing-masing nilainya 2 dan ini 3. Nah, berarti kalau kita proses langkah yang kedua, berapa nilai yang nantinya akan diterima oleh C ketika ada proses penjumlahan antara A dan B. 2 tambah 3 berarti C nantinya akan menerima 5. Ya. Ketika di write, maka C akan menyimpan angka 5 yang dihasilkan dari penjumlahan A sama B. Nah, begitu juga di langkah ketiga, dia akan menerima hasil perkalian A dengan B. Nah, karena A dengan B, A itu berisi nilai 2 dan B berisi nilai 3, maka A kali 2 kali 3, maka akan berikan ke simbol D. Nah, ketika di write, maka ada proses penyimpanan ke simbol D, yaitu dengan menyimpan nilai sebesar 6. Ya, gitu. Nah, di algoritma kedua, apakah nanti menghasilkan nilai yang sama? Nah, kita baca read ya. Tadi adalah 2 dan 3 ya, tadi ya di contohnya. 2 sama 3. Nah, berarti D akan menyimpan pengoperasian perkalian dari A dan B. Nah, 2 kali 3 nanti akan diberikan pada D. Ketika di write, maka nilai D akan menyimpan angka 6. Ya, karena dia 2 kali 3. C, begitu juga C. Nah, C akan menyimpan hasil dari operasi penjumlahan A sama B. A sama B di sini 2 tambah 3. Jadi nilai 5 ini akan diberikan kepada C. Nah, C, maka di sini 5 akan disimpan pada simbol C. 5 ya. Maaf. Kita hapus saja. Nah, tadi 6. Ini adalah 5. Nah, ini juga ya. Nah, tadi lupa belum ditulis. Ini 5. Nah, maaf. Ini 5. Dan ini 6 ya. Jadi kedua algoritma ini walaupun ada langkah yang disusun secara berbeda, dia memberikan hasil yang sama ya pada solusi akhirnya pada nilai C sama D. Nah, jadi di sini yang berbeda ini tidak berpengaruh ya pada hasil. Namun ada juga ketika kita menyusun instruksi yang berbeda itu tetap mempengaruhi hasilnya. Sebagai contoh ini. Nah, algoritma ini bisa dibaca ya, bisa dibaca di sini ya. Kita akan membaca atau mendeklarasikan beberapa simbol ya ABCD yang kita atur dia akan menerima nilai berupa angka ya. Di sini dia diatur dengan integer, berarti dia akan menyimpan nilai berupa angka. Terus dari sisi algoritmanya adalah C akan menerima hasil dari pengoperasian A plus B, dia akan menerima hasil dari pengoperasian A kali B, terus read A, B, write C, D. Nah, jadi ini penyusunan algoritma berbeda dengan algoritma yang kita susun di algoritma 1 dan 2 ini ya. Nah,
Di algoritma yang ketiga ini, itu langkah pertama ya, itu dimasukkan atau dipindah ke urutan langkah ketiga. Nah, ini bedanya itu. Nah, jadi ketika algoritmanya ini diproses, ya, walaupun A tadi sudah kita definisikan dia punya nilai 2 dan di sini dia punya nilai 3 karena instruksi read, B ini diletakkan di urutan ketiga, ya, maka ketika ada pengoperasian C yaitu penjumlahan A plus B, maka 2 dan 3 ini tidak terbaca, ya, belum bisa dibaca, maka dianggap 0 di sini. Nah, maka C ini akan menerima hasil penjumlahannya yaitu 0 karena masing-masing default-nya di sini A plus B, A0, B sama dengan 0, maka dia 0. Nah, begitu juga D, dia menyimpan nilai dari operasi perkalian A kali B. Nah, karena sistem belum membaca isi dari A sama B, maka dianggap A mempunyai nilai 0 dan B mempunyai 0. Maka A0 kali 0, maka dia memberikan nilai 0 di sini. Nah, maka D akan menyimpan 0 ya setelah nanti kita proses langkah write C, D nantinya. Nah, di langkah ketiga ini baru membaca A, B. Di sini baru ketahuan, oh, A itu nilainya 2. Nah, B itu nilainya 3. Nah, tapi setelah langkah ketiga ini sudah tidak ada pengoperasian lagi ya, pengoperasian aritmetik. Yang ada adalah langkah untuk menyimpan nilai yang tadinya didapat oleh C sama D, yaitu 0 sama 0 ya, itu. Nah, susunan algoritma langkah-langkahnya ini berbeda ya di algoritma ketiga ini ya, berbeda dengan susunan di algoritma kedua dan ke-1. Nah, kalau ke-1 dan ke-2 kan ini menghasilkan nilai yang sama ya. Tetapi di algoritma ketiga, ketika ada langkah yang kita ubah urutannya, ya itu mempengaruhi hasil akhirnya, yang mana memberikan hasil yang berbeda dari langkah 1 dibandingkan langkah pada algoritma 1 dan 2. Nah, yaitu di algoritma 3 dia memberikan hasil C sama D itu 0 dan 0. Nah, oleh karena itu, maka di sini ditulis ya di slide sebelumnya bahwa urutan instruksi dalam algoritma itu adalah hal yang penting ya. Nah, jadi apa yang kita susun urutan instruksinya itu akan menunjukkan urutan logika penyelesaiannya. Nah, jadi logika penyelesaiannya itu akan ditentukan pada urutan instruksi yang kita tulis di situ. Nah, gitu. Nah, ini kan logikanya kan pasti berbeda ya logika penyelesaiannya, karena di sini rate-nya ditaruh bawah ya otomatis secara logika ya A sama B akan dianggap 0 karena belum dibaca di sini. Nah, berbeda sama 1 dan 2, karena sudah dibaca isi nilai dari A, B, ya maka langkah selanjutnya A itu akan berisi nilai yang tadi sudah diberikan yaitu 2 dan B adalah 3. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah konstruksi dasar pemilihan ya, konstruksi dasar pemilihan. Jadi di struktur pemilihan ini atau selection ya, atau berdasarkan kondisi ya. Jadi di struktur pemilihan ini akan memungkinkan suatu aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Ya. Jadi suatu langkah tertentu itu akan dikerjakan atau akan diproses ya ketika dia memenuhi kondisi tertentu. Ya.
Struktur pemilihan mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang ada. Nah, tidak setiap baris program akan dikerjakan. Ya, misal kita punya 5 baris langkah algoritma ya. Nah, maka di struktur pemilihan ini semua langkah yang kita susun itu tidak semua akan dikerjakan. Nah, dia akan dipilih mana langkah yang akan dikerjakan berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat. Nah, jadi baris langkah yang kita tulis itu akan dikerjakan memenuhi syarat yang kita tentukan. Ya. Oleh karena itu, struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris program atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Nah, jadi pengambilan keputusan itu akan menggunakan pernyataan boolean ya. Nah, pernyataan boolean ini adalah pernyataan yang mempunyai nilai true and false ya, atau bisa juga menggunakan 0 dan 1. 0 itu untuk false dan 1 untuk true. Dan dia menggunakan operator pembanding ya, bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, kurang dari. Nah, yang mana operator pembanding ini bisa dikombinasikan dengan operator boolean ya. Operatornya adalah and or not. Nah, itu. Ini contoh ini ya, apa namanya algoritma untuk struktur pemilihan ya. Nah, di sini bukan algoritma, ini contoh ya, contoh apa pembandingan ya. Misal ini, apakah 5 itu sama dengan 5? Ya, berarti benar ya, 5 itu sama dengan 5. Nilai 5 itu sama dengan 5. Nah, apakah 3 itu sama dengan 4? Ya, maka secara boolean itu akan memberikan nilai false ya. Ya, itu. Karena 3 itu tidak sama dengan 4. Nah, ini ya. Jadi pengambilan keputusan menggunakan pernyataan boolean yaitu true and false. Jadi hasilnya itu berupa apakah benar atau salah untuk untuk apa namanya memenuhi kondisi yang kita tentukan tadi. Nah, misal kondisinya apakah apa namanya 5 sama dengan 5. Nah, berarti di sini adalah kondisi benar. Maka ketika kondisi true, maka langkah yang ada di bawahnya itu akan dikerjakan. Kalau false, maka tidak dikerjakan. Apakah 3 lebih dari 1? Nah, berarti di sini memberikan nilai apa? True ya. Apakah 5 itu, ini ambil salah satu aja ya. Ini dihapus. Apakah 5 itu kurang dari 2? Nah, maka di sini memberikan nilai false. Nah, ini nilai false. Apakah A sama dengan 5? Nah, itu bisa true atau false. Ya, tergantung nilai dari simbol A nilai yang diberikan pada simbol A. Nah, di sini sudah ada istilah variabel ya. Jadi di sini tadi kita sebut variabel itu dengan istilah simbol. Nah, maka karena sudah tertulis di sini istilah variabel, maka kita selanjutnya akan menggunakan istilah variabel ya, tidak simbol lagi ya. Nah, jadi tergantung ya nilai yang diberikan pada variabel A. Nah, kalau nilai yang diberikan pada variabel A itu adalah 6, ya, 6. Nah, maka di sini dibacanya ya 6 sama dengan 5. Nah, berarti hasil booleannya adalah apa? False ya, karena 6 itu tidak sama dengan 5. Nah,
Misal kalau di sini A itu adalah variabel A menyimpan nilai 5. Nah, maka di sini dibandingkan 5 sama dengan 5, maka hasil booleannya bernilai true. Nah, di pengoperasian boolean ini ya, di pernyataan boolean ini ya, dia juga menggunakan operator pembanding ya di sini, operator pembanding ya, yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi antara kondisi pertama dengan yang kedua ini juga bisa dikombinasikan dengan operator pembanding. Ya, gitu. Misal di sini A lebih dari 5, B sama dengan 2. Nah, maka masing-masing pernyataan ini bisa bernilai true atau false. Ya. Ya, misalkan aja jika pernyataan A lebih dari 5 sama dengan atau bernilai true, dan pernyataan yang kedua ini bernilai true juga, ya maka hasil kombinasi ini akan menghasilkan nilai yaitu true. Ya, ya contohnya nih kita berikan nilai pada variabel A dan B ya. Misal A kita berikan nilai ya. Kita berikan nilai yaitu 7 dan B kita berikan nilai yaitu 2. Nah, di pernyataan pertama berarti apa nilainya? Kalau variabel A berisi nilai 7. Berarti dia menghasilkan pernyataan ini menghasilkan nilai boolean true atau false. Menghasilkan nilai true karena 7 itu lebih dari 5. Nah, B ini menghasilkan nilai apa booleannya? True atau false? 2 sama dengan 2. Berarti nilai true. Hasil boolean dari pernyataan pertama dan kedua ini dikombinasikan dengan operator pembanding, yaitu menggunakan operator AND. Nah, di operator AND or not ya, di sini kan operatornya ada 3 ya, AND or not. Nah, kalian harus memahami ya. Itu nanti ada apa namanya hasil kombinasi yang nanti dihasilkan ya antara operator boolean and or not ya, masing-masing berbeda. Contohnya ini ya. True and true. Nah, berarti di sini dia akan menghasilkan hasil boolean dari kombinasi dua pernyataan ini bernilai true. Nah, kalau misalkan aja kita ubah ya, misal A kita ubah di sini adalah ya, taruh di sini ya untuk 2. Nah, maaf. Di sini aja ya. Yang kedua adalah kita isi dengan nilai 4. Nah, ini tetap sama. Maka untuk yang kedua di sini dia menghasilkan jawaban boolean berupa true atau false. 4 lebih dari 5. Nah, dia akan menghasilkan nilai boolean false. Ya. Sini ya. Nah, kalau B masih tetap di pernyataan kedua yaitu masih true. Terus di sini diberikan dikombinasikan dengan operator AND ya, false and true. Ya, maka hasil dari kombinasi ini akan menghasilkan nilai
false. Ya, karena salah satu pernyataannya menghasilkan false, maka ketika dikombinasikan dengan perintah n, ya maka dia menghasilkan false. Nah, hasil kombinasi n yang hanya bernilai true itu adalah sama-sama true ya. Kalau salah satunya false, maka dia akan menghasilkan false. Nah, nanti coba kalian cari ya di internet ya, hasil boolean ya untuk operator and or not itu seperti apa ya. Atau bisa kalau bisa saya tulis sekalian di sini ya. Misal sini saya punya apa namanya satu itu menunjukkan true, terus apa namanya nol ini menunjukkan false ya. Nah, kalau di sini n, nah kalau di sini kita punya n, maka hasilnya ya true jangan true, maka dia menghasilkan true, false dengan true menghasilkan hasil kombinasi boolean 0 atau false, true sama false menghasilkan false, apalagi false sama false menghasilkan false. Ya. Jadi pada operator boolean ya antara pernyataan satu dengan pernyataan dua ya hasil booleannya itu yang bernilai true adalah hanya apa namanya dua pernyataan yang menghasilkan boolean satu atau satu ya. Kedua pernyataan harus true untuk menghasilkan nilai boolean true juga. Nah, berbeda dengan or ya. Kalau or itu yang bernilai false yang jadi yang harus kita garis bawah. Yang bernilai keduanya false itu akan menghasilkan false juga. Yang lainnya menghasilkan satu. Nah, kalau not itu kebalikan ya, kebalikan. Kebalikannya kalau di sini satu ya kebalikannya nol ya. Itu nol kebalikannya satu ya. Misal saya ambil dari ini aja ya untuk not. Nah, maka satu not dari satu berarti nol ya. Not dari nol berarti satu, nol, satu dikembalikan. Nah, itu ya contoh untuk tabel dari apa namanya kombinasi ya, kombinasi dua pertanyaan ya, dua pernyataan yang mana tiap pernyataan itu punya hasil booleannya ya, hasil atau pernyataan booleannya ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, itu masih di struktur pemilihan ya ini. Ini ada algoritma yang mana di sini mempunyai yang mana di sini sudah ditulis berupa instruksi ya ini ya. Instruksi. Nah, kalau instruksi kan itu sudah berupa atau ditulis sudah berupa program yang mana di sini menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, di sini menggunakan apa namanya? Sudah menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, tidak apa namanya berupa subcode atau apa namanya algoritma yang disusun deskriptif lagi, tapi ini sudah disusun berupa instruksi-instruksi program ya yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, ini apa namanya diambil dari algoritma yang kita susun menggunakan flowchart ya. Ini dikonversi ya maksudnya ya.
Contoh ini di algoritma yang kita susun, di sini untuk mulai algoritma ya, start, terus ini memasukkan sebuah nilai ya, input output ya, di mana nilai siswa ini disimpan pada variabel n ya ini. Nah di sini adalah simbol untuk pemilihan ya ini. Nah ini kondisional atau decision ya, keputusan yang berdasarkan kondisi. Di sini untuk pengkondisian apakah, yaitu kondisinya apakah n lebih dari sama dengan 60. Nah, jadi berapapun nilai yang nilai yang dimasukkan di n, nah, maka di sini akan melewati ini proses pengkondisian ya. Yang mana proses pengkondisian ini akan dibandingkan ya nilai yang ada pada variabel n dengan nilai 60. Nah, kalau kondisinya benar, maka dia akan menjalankan proses di bawahnya sini, yaitu tampilkan siswa lulus. Kalau nanti kondisinya salah atau false, ya, maka dia akan menjalankan langkah yang ini, ya, tampilkan siswa tidak lulus. Nah, baru di sini setelah itu akan mengakhiri algoritmanya. Nah, jadi dari flowchart ini jelas ya, bahwa di struktur pemilihan ini tidak semua langkah dari algoritma itu akan dikerjakan, tidak semua ya. Ya, hanya langkah yang sesuai atau yang mengikuti kondisi yang akan dikerjakan. Nah, itu. Misal di sini kita isi nilainya, misal ya. Misalkan aja kita isi 50. Nah, maka yang dikerjakan apa? True atau false? Ya atau tidak? Ya, maka yang dikerjakan adalah maka kondisi ini akan menghasilkan nilai false. Maka yang dikerjakan ini ya, ini yang akan dikerjakan karena memberikan nilai false. Nah, kalau kita kasih nilainya misal 70. Nah, mana yang akan dikerjakan prosesnya? Apakah yang di yes atau no, ataukah di false atau true? Nah, nilai 70 akan dibandingkan pada kondisional di sini. 70 lebih dari sama dengan 60. Dia akan memberikan nilai true. Ya, berarti dia akan mengerjakan ini langkah, yaitu tampilkan siswa lulus. Nah, contoh lagi, kalau kita berikan nilai 60. Nah, maka kondisi ini akan menghasilkan nilai true atau false. 60 lebih dari sama dengan 60. Nah, karena di sini ada sama dengannya ya, maka dia menghasilkan nilai boolean true ya. Maka dia akan menjalankan pernyataan tampilkan siswa lulus. Ya, maka pernyataan yang ini tidak akan dijalankan, langsung dia akan setelah mengerjakan tampilkan siswa lulus, di sini akan mengakhiri algoritmanya. Nah, flowchart yang kita susun ini dikonversi menjadi sebuah instruksi dalam bahasa pemrograman menjadi ini ya. Nah, maka kondisionalnya bisa kita tulis menggunakan if ya. If n lebih dari sama dengan 60, then write siswa dinyatakan lulus. Else write siswa dinyatakan tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini sulit dipahami, ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Nah, nanti kita bahas di prakteknya ya. Nah, kita skip dulu, kita fokus di algoritmanya yang berupa flowchart ini. Yang mana ini adalah struktur untuk pemilihan. Selanjutnya adalah
ini masih penjelasan struktur pemilihan ya. Ini menjelaskan yang tadi ya, ini yang sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah pengulangan atau repetition. Ya. Jadi salah satu kelebihan komputer adalah mampu mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa kenal lelah. Ya. Jadi di struktur pengulangan ini kita akan dimungkinkan untuk membuat suatu algoritma dari instruksi yang berulang lebih efektif. Ya, misal kita bisa mencetak suatu kalimat sebanyak 100 kali. Nah, kalau untuk menyusun suatu kalimat sebanyak 100 kali, kalau kita susun dengan struktur sequence atau runtunan, ya maka kita harus membuat susunan langkahnya itu sebanyak 100 juga. Nah, berbeda kalau kita menggunakan konstruksi pengulangan di sini, kita bisa hanya menyusun langkah, hanya beberapa langkah aja bisa kita cetak kalimat sebanyak 100 kali. Nah, di struktur di konstruksi pengulangan ini, jadi pengulangan itu adalah sebuah instruksi yang dapat mengulang sederet instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Nah, jadi berapa kali pengulangannya itu ya nanti akan menyesuaikan ya berdasarkan persyaratan yang kita tentukan. Ya. Nah, struktur konstruksi perulangan itu ada 3 ya di instruksi pengulangan ya. Nanti ada bagian kondisi perulangan, yang mana bagian ini adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan itu dapat terjadi. Nah, bagian lain adalah badan perulangan atau bodi perulangan, yang mana ini berisi deretan instruksi yang akan diulang ya. Terus yang ketiga adalah pencacah atau counter perulangan, yang mana di sini adalah berupa variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Nah, jadi di konstruksi pengulangan ini ada 3 bagian ya, kondisi perulangan, badan perulangan, dan pencacahan. Nah, jurus perulangan pada satu algoritma ya, ini ada 3 tipe ya, menggunakan for next, menggunakan while do, atau menggunakan repeat until ya. Masing-masing ini untuk instruksi pengulangan. Nah, contohnya ini ya, untuk gambarnya ya. Ya, jadi kita akan sebuah input output yang mana di sini mensyaratkan I sama dengan 1 sampai 4. Ya, berarti pengulangannya itu akan berlangsung sebanyak 4 kali. Nah, ini adalah bagian untuk ini ya. Yang pertama tadi adalah kondisi perulangan ya. Ini adalah kondisi perulangan yang mana kondisinya adalah I sama dengan 1 to 4 ya, 1 sampai 4. Ini adalah bodi perulangan berisi instruksi-instruksi yang nantinya akan kita ulang ya. Bisa 1 instruksi atau bisa beberapa instruksi yang ada pada bodi perulangan. Terus di sini next, ini adalah counter ya. Jadi I ini akan bertambah nilainya seiring dengan perulangan yang sudah dikerjakan. Gitu. Nah, dari bagian ini bisa ditulis seperti ini ya. For ya, ini terus variabel yang mana diawali dari angka berapa sampai diakhiri sampai berapa. Ya, berarti var ini kalau dari bagian ini ditulis dengan variabel I, ya kan? Terus awalnya dari angka pertama sampai terakhir yaitu 4.
Nah, terus instruksi-instruksi apa yang dikerjakan, terus next I. Nah, di sini akan berisi nilai variabel I ya, yang mana nilai variabel ini akan bertambah seiring dengan perulangan yang dilakukan. Ini untuk for next ya. Nah, makna dari for next ya. Makna dari bentuk perulangan for next ini adalah ulangi instruksi tersebut berdasarkan variabel perulangan mulai dari nilai awal hingga nilai akhir. Nah, jadi kalau kita tadi punya nilai awalnya 1 dan nilai akhirnya 4, berarti dia akan mengulang sebanyak 4 kali di sini. Dan pengulangannya itu dimulai dari 1 sampai 4, yang mana perulangan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu disimpan pada ini variabel I ya, yang mana variabel ini digunakan sebagai counternya atau pencacah. Bisa juga ditulis menggunakan while do ya, ini while do ya. Ini menggunakan kondisi juga ya, nanti kita perdalam lagi di pembahasan ini ya, khusus perulangan ya. Yang cukup diketahui adalah salah satu tipe aja yaitu for next. Terus bisa juga ditulis menggunakan repeat until ya. Nah, itu untuk konstruksi dasar dari algoritma ya. Tadi ada runtunan, ada pemilihan, dan ada pengulangan. Nah, sekarang kita kupas lagi terkait penyusunan algoritma menggunakan Pusdukut ya. Nah, kita pahami bagaimana cara kita menyusun sebuah Pusdukut, yang mana Pusdukut ini digunakan untuk menulis algoritma yang kita susun. Jadi notasi Pusdukut ini adalah sebuah kode ya atau tanda yang menyerupai pseudo atau menyerupai program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah atau algoritma. Pseudocode ini sering digunakan oleh manusia atau programmer untuk menuliskan algoritma sebab mudah dipahami dan digunakan karena mirip dengan kode-kode program sebenarnya. Ya, jadi biasanya penulisan algoritma menggunakan pseudocode ini biasanya digunakan oleh para programmer ya, karena cara menuliskannya itu hampir sama dengan kode-kode program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, kalau yang bukan programmer atau yang awam ya, itu biasanya menuliskan menggunakan deskriptif ya, maaf ya, menggunakan cara deskriptif. Ya, kalau mungkin yang akademisi ya, non programmer biasanya menyusun algoritma itu menggunakan flowchart, itu ya, langkah-langkah menggunakan flowchart. Nah, kalau bagi programmer, bagi kita yang di bidang IT ya, menyusunnya ya, biasanya menggunakan Pusdukut ya, lebih baik ya, karena algoritma itu mirip ya penyusunannya dengan kode-kode program di bahasa pemrograman tertentu. Nah, struktur dari Pusdukut itu ada 3 ya, yaitu program, yaitu berisi nama program, yang mana di sini nanti ada juga penjelasan ya tentang algoritma, berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Terus bagian kedua adalah bagian deklarasi. Ya, di sini berisi beberapa variabel ya yang nanti digunakan, tipe datanya apa ya. Tadi kita akan mengenal tipe data integer ya, untuk variabel C dan D ya yang sebelumnya ya. Itu berisi angka-angka ya kalau integer ya. Jadi nanti kalau kita di selanjutnya kita juga akan fokus di tipe data yang selain integer itu ada string, ada double ya itu. Terus nama konstanta ya, ini adalah sebuah variabel juga ya, ini konstanta, tetapi tidak dapat dirubah atau hanya punya nilai tetap. Ini ya.
Terus nama berubah ini ya variabel ya. Nah, maaf ya, di sini maksudnya tadi adalah ini nilai berubah, nama berubah itu adalah variabel, terus nama prosedur dan nama fungsi, ya, fungsi-fungsinya. Ini ditulis pada bagian deklarasi. Nah, setelah itu baru algoritmanya, urutan-urutan langkahnya. Itu semua langkah atau aksi algoritma yang ditulis di sini ya, di bagian algoritma. Jadi ada 3 bagian ya di struktur prosedur, ada program, ada deklarasi, dan ada algoritma. Nah, ini untuk format prosedur lengkapnya ya. Nah, misal bagian pertama program ya. Nama programnya adalah Euclidean. Nah, di sini akan dijelaskan program ini untuk apa ya. Di sini dijelaskan program untuk mencari GCD dari 2 buah bilangan bulat positif M dan N. Yang mana di sini kondisinya adalah M lebih dari sama dengan N dan seterusnya. Terus bagian kedua ada deklarasi. Nah, bagian deklarasi ini akan mendeklarasikan ya, salah satunya adalah mendeklarasikan variabel dan tipe datanya. Situ. Nah, ini adalah komentar ya. Komentar itu penjelasan dari ini ya yang kita buat untuk menjelaskan tiap baris dari deklarasinya. Misal M, N, variabel M dan N integer ya. Jadi kita kasih keterangan berupa komentar yaitu bilangan bulat. Misalkan saya R integer. Nah, ini adalah variabel R yang mana nantinya berisi sisa hasil bagi ya. Berarti di sini adalah berisi R-nya akan berisi nilai dari suatu proses sisa hasil bagi. Nah, setelah deklarasi, nah maka kita menuju ke bagian ketiga yaitu algoritma. Jadi di sini berisi urutan-urutan langkah ya, langkah dari algoritma yang kita susun. Nah, yang mana di sini dari urutan langkah pertama, kedua, ini ada perulangan ya. Terus di dalam perulangan ada beberapa instruksi, 3 instruksi yang dikerjakan yang nantinya akan diulang. Nah, terus selesai ya setelah setelah pengulangan selesai maka mengerjakan tidak ada dikerjakan lagi ya, maka dia algoritmanya sudah berhenti di situ. Nah, ini adalah komentar ya, ini ya, komentar. Jadi di Bedus ada 3 bagian, program, deklarasi, dan algoritma. Nah, ini untuk latihan aja ya. Jadi latihan aja, nanti coba dipahami. Ada 3 latihan di sini ya. Nanti setelah itu nanti coba kalian kerjakan dulu, terus bandingkan hasilnya di sini ya. Untuk membuka kunci jawaban di latihan pertama. Di kunci jawaban di latihan kedua, dan ini kunci jawaban untuk di latihan yang ketiga. Nah, ya, itu mungkin ya yang bisa saya jelaskan untuk di pertemuan yang kedua ini. Jadi untuk kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa kita mempunyai 3 konstruksi dasar ya dari algoritma ya, yang mana berisi runtunan, terus yang kedua adalah pemilihan, dan yang ketiga adalah pengulangan. Nah, kalau konstruksi runtunan itu langkah-langkah algoritma yang kita susun itu akan dikerjakan satu persatu ya secara berurutan. Kalau di konstruksi pemilihan atau selection ya, itu langkah tertentu akan dikerjakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi tidak semua langkah dari algoritma yang disusun itu akan dikerjakan semua. Ya. Yang dikerjakan adalah yang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Terus yang ketiga adalah konstruksi pengulangan, yang mana kita akan dapat
ini apa namanya mengerjakan apa namanya suatu langkah itu secara berulang-ulang ya. Nah, mungkin itu aja ya dari saya untuk apa penjelasan konstruksi dasar algoritma. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum ya, forum diskusi yang ada di Elena atau mungkin bisa juga melalui WA grup ya yang sudah kita buat ya sebelumnya. Ya mungkin itu aja dari saya. Nah, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.